Hidup kita ini tidak pernah terlepas dari masalah. Apakah masalah yang trafficking atau masalah yang lain, masalah rumah tangga atau masalah kehidupan yang lain. Prinsip kita dalam human trafficking ini, tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Ya, betul. Yakin, Pak? Yakin. Tidak ada penderitaan yang tidak bisa diakhiri. Yakin? Yakin. Tidak ada beban yang tidak bisa diangkat. Yakin? Yakin. Tapi persoalannya adalah seringkali kita keliru memahami rumus beban. Saat ini akan dilakukan secara simbolis dalam sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPP oleh Human Trafficking Watch perwakilan Asahan Tanjung Balai. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Siapung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, beserta para perangkat desa. Yang kami hormati Bapak Indra Sari Putra Panjaitan selaku Ketua Human Trafficking Watch perwakilan Asahan Tanjung Balai, beserta para jajaran pengurus. Yang kami hormati Bapak dari perwakilan dan Ramit Kecamatan Tanjung Balai. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati dan kami muliakan para orang tua kami, Ibu dan Bapak, peserta sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dari dua desa, Desa Siapung Jaya dan Desa Asahan Mati. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa dipertemukan dalam acara yang penuh hikmah ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan yang mulia Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari akhir kelak. Amin. Yang mudah-mudahan rangkaian kegiatan ini akan menjadi bekal buat kita semua dalam rangka sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Namun sebelum kita melakukan kegiatan sosialisasi tersebut, ada baiknya kita dengarkan dulu sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dilaksanakan sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO oleh Human Trafficking Watch perwakilan Asahan Tanjung Balai. Dalam melaksanakan sosialisasi dan pencegahan serta penanganan tindak pidana perdagangan orang. Orang-orang yang pandai bersyukur di atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu iman Islam, kesehatan serta keringanan, yang mana pada siang menjelang sore ini kita semua masih bisa berhadir di aula balai desa yang kita cintai ini dalam rangka itu mengikuti acara sosialisasi Human Trafficking yang alhamdulillah pada siang hari ini dilaksanakan di desa kita dengan penggabungan dua desa, yaitu Desa Asahan Mati dan Desa Siapung Jaya, berhubung karena Balai Desa Asahan Mati sedang dalam proses
rehaban. Jadi mengingat waktu dan hari serta tahun akan berganti, maka pelaksanaan hukuman PPK ini dilaksanakan pada tahun 2023. Jadi supaya pas waktunya dan pas tahunnya, maka acara ini kita gabungkan supaya terrealisasi acara ini. Juga tak lupa sholat Waalaikumsalam jasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak dia bermaksud senantiasa pula kita akan mendapatkan syafaat serta perlindungan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami hormati para undangan kami, orang-orang tua kami, pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, dan juga kami kepada seluruh perangkat desa yang dari Singapura Jaya maupun dari Asmadi. Juga hormat kami kepada pelaksana kegiatan ini, yaitu Bapak Ikram selaku koordinator, ketua PPK di Kabupaten Asahan beserta anggota. Dan juga hormat kami kepada Bapak Babinsa selaku Babinsa Desa Singapura Jaya juga sudah berhadir di Desa Singapura Jaya untuk mengikuti acara ini. Yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak-Bapak sekalian, yang mana kiranya acara ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Disebutkan Allah SWT yang lama, yang mana kami kita masih diberikan nikmat datang kita bisa sama-sama berkumpul di depan acara ini. Antara sholat sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan santai kita mengucapkan salawat kepada beliau, kita menjadi umat dan hambanya yang mendapat syafaat di hari kiamat. Yang saya hormati semua Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak kita dan Pak Bisa kepada Kecamatan Bale, dan yang saya hormati para bapak-bapak kami, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang saya cintai dan saya banggakan kepada tokoh pemuda dan perempuan yang hadir di sini. Tujuan kami untuk mengajak Bapak melakukan sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang ini adalah untuk melakukan pencegahan bagaimana menjadi pekerja legal dan mengawasi adanya modus-modus yang dilakukan oleh para calon pekerja ilegal, di mana ada beberapa adanya kami temukan pada kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh pekerja. Mereka itu berangkat ke luar negara tanpa menggunakan dokumen secara prosedural. Itulah yang dilakukan para calo, terutama sekarang modus yang dilakukan para calo itu telah merambah ke desa-desa, yaitu memanfaatkan ke pendidikan yang rendah dan ketiadaan ekonomi dengan memberangkatkan secara cepat dan iming-iming gaji tinggi, sehingga para calo berhasil untuk memperdaya para korbannya. Sebelumnya kami juga telah melakukan pencegahan dan melakukan pelaporan kepada bisa di Tanjung Balai, Polres Tanjung Balai. Namun sampai sekarang upaya masyarakat untuk bergerak ke luar negara yang tetap dibarengi oleh legalitas, tetap masih banyak juga mereka berangkat ke luar negara. Dan untuk sementara sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Sari Putra Panjaitan
Ketua Tim Human Therapeutic Board Tim Kabupaten Asal Tanjung Balai. Dan kami Human Therapeutic Board itu berkedudukan di pusat di Jati Bening, Bekasi, di Jalan Caman Raya. Dan kami Tim Human Therapeutic Board ini bukan hanya berada di Indonesia. Di Indonesia termasuk di Batam, di Kabupaten Asahan, dan di Bali, di Jawa Timur, dan juga di NTT, dan juga kami juga berdiri di Human Therapeutic Board ini ada di Malaysia, dan juga di Taiwan, dan juga ada di Arab Saudi, dan juga ada di Australia dan Pakistan. Dan misi kami adalah melindungi kemanusiaan, yaitu melindungi pekerja, khususnya pekerja migran di luar negara yang tereksploitasi. Itulah yang selama ini kami lakukan, dan kami selalu berkoordinasi dengan tim-tim kami di luar negara sana. Ada banyak kasus kekerasan dan ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat, sehingga mereka berangkat hanya dengan menggunakan paspor pengunjung aja, namun digunakan mereka untuk bekerja, namun dengan skill yang rendah. Dan kemudian dengan daripada itu juga, di saat mereka tereksploitasi, mereka itu tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum di sana. Jadi kami itu dalam untuk membantu mereka, melindungi mereka itu juga jangan sangat kesulitan. Kebanyakan mereka menggunakan identitas palsu, dan bahkan di sana mereka dokumen mereka ditahan oleh majikannya. Tujuan para majikan itu mempekerjakan secara paksa di sana. Banyak yang tereksploitasi di sana. Mereka itu semua ada yang dianiaya, ada yang waktu-waktunya diperkosa atau ditangkapkan sama mereka. Itulah urus-urus yang dilakukan para penerima pekerja di sana banyak. Jadi mereka karena menggunakan paspor pengunjung itu, mereka tidak merasa bersalah dengan hukum internasional, hukum di Malaysia itu. Sudah mereka itu melanggar, karena dengan menggunakan paspor pengunjung itu dilarang untuk menggunakan untuk bekerja di sana. Dari situ mereka mungkin merasa ketakutan, sehingga mungkin di saat dia tereksploitasi oleh majikan, mereka melarikan diri, minta perlindungan. Hanya kebanyakan mereka menjadi pekerja paksa, terutama masyarakatnya menjadi pekerja seksual di sana. Itulah yang selama ini kami terima dari tim kami, adanya informasi dari kami, dan kami juga selama ini walahan ya kan, bagaimana melakukan pencegahan untuk melindungi warga kita di Indonesia ini. Jadi untuk itu tujuan kami di sini adalah untuk melakukan kolaborasi bersama-sama kita semua masyarakat, untuk jangan bekerja ke luar negara tanpa menggunakan cara non prosedural. Jadi itulah maksud kami mengajak bapak-bapak dan ibu semua untuk melakukan membentuk komunitas ya Pak. Nah, dan bisa nantinya kita akan lakukan pelatihan apa itu, bagaimana secara definisi dalam undang-undang partisipasi undang-undang TPP itu untuk mengenali modus-modus dan dilakukan para calon ilegal ini, dan bersama-sama kita melaporkan ke pihak aparat penegak hukum. Jadi dengan berkolaborasi kita dalam menangani kasus ini, saya yakin semua bisa kita selalu ada solusinya, dan bisa kita berantas dan kita cabut dari persoalan itu. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan sementara waktu, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan penyekapan dan seterusnya. Dan kemudian setelah mereka diterima, mereka tereksploitasi. Seringkali masyarakat kita terdina-bobokkan oleh informasi awal oleh para calo ketika merekrut menjadi tenaga kerja. Nanti kamu kerja di Malaysia, di sana gajinya besar, pekerjaannya enak, majikannya baik, semuanya sampai enak. Begitu sampai di sana, ternyata di luar
dugaan, di luar harapan. Yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka dieksploitasi menjadi pelacur, kerja paksa, perbudakan atau serupa perbudakan, ditindas, diperas, dan tidak ada perlindungan. Kenapa? Karena mereka ke sana menggunakan dokumen-dokumen yang tidak resmi, sehingga mendapatkan perlindungan juga susah. Dan mereka sangat rentan terjerat oleh hukum negara setempat. Ini yang sering terjadi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian jangan hanya melihat si Fulan itu ke Malaysia udah bertahun-tahun enak kok kerjanya. Sekali-sekali lihat mereka yang tidak beruntung. Bagi Indonesia sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, jangankan 2 atau 3 orang korban, ada 1 orang saja warga negara yang menjadi korban negara lain, itu wajib untuk dilindungi. Kita dan keluarga kita. Dan ada orang mengatakan seperti itu, pasti sakit hati kita. Ketika ada orang lain menjadi korban TPPO di negara lain, kita mengatakan, Pak itu buat keluarga saya, ngapain saya pikirin. Oke, kita balik. Pas ada keluarga kita kena korban seperti itu, ada orang mengatakan begitu kepada kita. Itu kan bukan keluargaku, itu kan keluargamu. Di balik ke kita, pasti kita juga terasa sakit. Maka itu jangan pernah merasa itu bukan bagian dari kita. Ingat bahwa mereka juga adalah bagian daripada masyarakat kita, bagian daripada warga kita, bagian daripada bangsa kita. Kita minta pada kepala desa untuk buat pengumuman misalnya. Boleh kan kita minta sama kepala desa, kan tanggung jawab pemerintah ya. Banyak ide. Jadi keluarkan ide ibu, keluarkan ide bapak, gak usah sungkan-sungkan. Perkara nanti bisa dilaksanakan apa tidak itu nanti. Tapi idenya lebih penting. Karena ide itu mahal. Mahal sekali ide. Idenya apa? Perkara nanti sanggup tidak terlaksanakan nanti. Kalau itu terjadi di kampung kita, ada korban kita, kira-kira apa yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Baiklah, kami dari Desa Sapun Jaya Pak, ide kami. Baiklah, ide kami Pak dari Desa Sapun Jaya itu yang pertama membangun sumber daya masyarakat dan membangun kesadaran manusia melalui dan mengarahkan mereka, yaitu kalau mau menjadi TKI ke luar negeri, mencari jalur yang resmi dan tidak berpengaruh melalui agen-agen yang lain. Setuju semuanya? Yakin? Ada lagi dia ada, selainnya itu tak urus. Nah, yang kedua, berupaya membuka lapangan kerja atau UMKM melalui koordinasi Bapak Kepala Desa. Setuju? Nah, itulah tadi ide kami Pak dari Desa Sapun Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Desa Sanmati. Sebetulnya sepengetahuan kami, orang tuh mau ke Malaysia, orang tuh pakai dokumen yang sah dari imigrasi ataupun dari apa. Kok masalah orang tuh bekerja di sana kami tak tahu Pak. Jadi kami sarankan kok memang ada istilahnya yang ilegal, kami sarankan kami gaji nasihat. Saya dari kami ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini dilaksanakan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di 2 desa Pak ya. Di 2 desa, di Desa Sanmati dan Desa Seapung Jaya. Izin Pak Ketua Humas Trafficking Watch ATW Perwakilan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Kira-kira Pak, tujuan yang dimaksud dengan dilaksanakan kegiatan kita hari ini apa Pak? Silakan Pak. Tujuan kita sebenarnya untuk menangani korban perdagangan orang, khususnya di wilayah kita ini, salah satu di daerah Seapung Jaya dan Sanmati, secara bersama-sama dengan cara berkolaborasi dengan masyarakat, tokoh agama dan juga perangkat-perangkat pemerintah desa di Iya. Kemudian persoalan tindak pidana perdagangan, saya yakin itu bisa dicabut dari permasalahannya.
Ya, terima kasih banyak Pak. Ini kepada Bapak Kepala Desa Apung Jaya selaku tuan rumah yang melaksanakan sosialisasi hari ini di desa ini. Kira-kira Pak menanggapinya dan harapannya ke depan dan menindaklanjuti dengan dilaksanakannya kegiatan hari ini apa kira-kira Pak? Silakan Pak. Harapannya Pak agar kiranya dilaksanakan acara ini masyarakat lebih memahami bahayanya trafficking ilegal ini Pak di desa kami. Jadi harapan kami ke depannya agar masyarakat juga bisa bekerja sama dan melaporkan paling tidak ke pihak hukum, paling tidak ke pemerintahan setempat agar kiranya pemerintah setempat itu tahu warganya siapa-siapa kira-kira di daerah di desa kami ini yang keluar negeri berangkat. Ketika terjadi permasalahan, tahu kami orangnya di dusun mana dia, setidaknya kami bisa melaporkan lebih lanjut ke pihak hukum yang berwajib menanganinya. Itulah Pak. Ya, untuk menindaklanjuti berikutnya Pak apa kira-kira setelah selesai kegiatan untuk menindaklanjuti kegiatan kita hari ini apa kira-kira ke depannya? Harapan kami ke depannya istilahnya bisa masyarakat dengan pihak hukum bekerja sama. Karena selama ini masyarakat tidak mengambil apa Pak? Tidak mau mengambil resiko dan tidak peduli terhadap masalah ini. Jadi harapan kami ke depannya setelah dibuat acara ini masyarakat mengetahui bahwasanya bahaya trafficking itu dilaksanakan ataupun diperbuat oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab, maka siapa saja masyarakat yang mengetahui hal ini agar kiranya melaporkan kepada kami. Itulah harapan kami. Ya, terima kasih banyak Pak. Salam sehat dan sukses selalu.